Salam kepada semua jemaat Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama untuk ibadah hari ini. Oleh itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk ibadah kita hari ini. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya melalui anaknya Yesus Kristus, kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada dalam hati kita. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada perbuatan yang salah. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan yang Allah Maha Kuasa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihi kita dan membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami, marilah kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kemuliaan pada Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan, Raja kita, Yesus Kristus yang terhebat. Sungguh tak tertanding, tidak ada yang setara denganmu ya Yesus. Haleluya, we worship you God.
sampai selama-lamanya. Amin ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Karena Engkau tak tertandingi ya Bapa. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ya Yesus. Engkau memiliki kami. Engkau milik kami ya Bapa. Dan kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Yang mulia
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi karena pada minggu ini sekali lagi kita dapat bersama di dalam ibadah dan terutamanya untuk firman Tuhan. Ya, jadi sebelum kita teruskan untuk firman Tuhan pada minggu ini, mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sekali lagi masa dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul beribadah dan kami berdoa supaya dimanapun kami beribadah saat ini, sama ada di gereja atau bersama dengan keluarga di rumah-rumah, kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini yang akan berbicara kepada kami pada hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan adalah Roh Kudus-Mu, memimpin, menyertai, dan berikan hikmat bijaksana untuk dapat mengerti dan menyampaikan firman Tuhan ini sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk minggu ini tema kita adalah gembala yang baik, ya, gembala yang baik. Dan firman Tuhan akan kita ambil daripada Yohanes pasal 10 mulai ayat 11 hingga 18, dan juga nanti kita juga mengambil beberapa ayat daripada Mazmur 23. Ya, itu adalah antara dua pembacaan kita mengikut musim gereja untuk minggu ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada intipatinya, sedikit pengenalan tentang tema ini adalah dia mempunyai hubung kait dengan sejarah bangsa Israel sendiri, ya, di mana ketika mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, ya, konsep mengenai penggembalaan ini atau gembala ini mempunyai makna yang sangat besar artinya kepada bangsa Israel, ya, karena mereka seperti domba, ya, yang dipimpin, yang dijaga, dipelihara dan dibawa sepanjang berada di tanah gurun, ya. Jadi untuk dapat sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan kepada mereka, mereka memerlukan seorang yang sanggup memimpin atau menjaga atau memelihara lah, ya, mengembalakan bangsa Israel, karena di dalam perjalanan ini itu bukan mudah, ya, bukan saja soal makan dan minum, tapi juga dalam perjalanan yang sukar ini mereka juga berhadapan dengan musuh-musuh, ya, di sepanjang jalan mereka. Jadi karena inilah pengertian gembala di sini dimengerti oleh bangsa Israel. Dan inilah menjadi antara lain yang mendorong Yesus memakai, ya, gambaran ini atau perlambangan ini tentang dirinya sebagai gembala. Dia memperkenalkan dirinya dengan konsep seorang gembala kepada murid-muridnya, karena dia tahu ini adalah sesuatu yang mudah difahami. Karena ini adalah antara yang telah menjadi bahagian daripada kehidupan mereka pada masa lalu, dan ini yang telah mereka warisi turun-temurun di dalam pengetahuan mereka. Jadi disinilah kita melihat bagaimana Alkitab seringkali menghubungkan Allah dengan bangsanya seperti seorang gembala dengan domba-dombanya, ya. Dan pada hari ini, ya, kita mau belajar kenapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala, dan mengapa dengan pengenalan sedemikian kita mengetahui bahwa pada hari ini pun kita sebagai domba-dombanya sangat memerlukan Yesus sebagai gembala kita. Nah, sebenarnya bercakap tentang Yesus perkenalkan diri sebagai gembala kepada murid-muridnya maupun kepada orang banyak,
Di dalam Yohanes ini sendiri terutamanya yang menjadi panduan kita pada minggu ini, Yesus sekurang-kurangnya memperkenalkan dirinya dengan 7 ya gambaran, ya. Itu dimulakan dengan akulah, ya, di mana dalam Yohanes pasal 6:35 dikatakan saya adalah roti kehidupan. Dalam Yohanes 8:12 saya adalah terang dunia. Dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 9 akulah pintu. Kemudian dalam petikan kali ini 11 Yohanes 10:11-18 ini dia mengatakan akulah gembala yang baik. Kemudian nanti dalam Yohanes 11:25 dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian dalam Yohanes 11:6 akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan kemudian dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8 dia mengatakan akulah pokok anggur. Jadi sekurang-kurangnya ada 7 di mana di situ dimulakan akulah, ya. Jadi artinya apa yang kita belajar minggu ini adalah salah satu di antaranya, di mana dalam konteks hari ini petikan hari ini dia menggunakan dalam Yohanes, yaitu akulah atau sayalah gembala yang baik, ya. Jadi berbalik kepada mengapa dan kenapa perlambangan Yesus ini adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu sampai kepada kita hari ini, ya. Karena yang pertama, sebagai domba-domba, sebagai gembala, ya, Yesus mengasihi domba-dombanya. Dan kasihnya ini adalah melebihi segala sesuatu. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi jelas sekali di sini bahwa dengan kasihnya digambarkan dengan sampai kepada memberikan nyawanya. Ya, jarang sebaik manapun kita dengan seorang, sekasih, sebesar kasih manapun kita kepada seorang, belum tentu kita sanggup sampai kepada memberikan nyawa kita semata-mata untuk menunjukkan kasih kita, ya. Tetapi Yesus menunjukkannya. Jadi maksudnya apabila dikatakan Yesus mengasihi domba-dombanya, kasihnya itu bukan kasih yang biasa-biasa. Kasihnya itu bukan kasih seperti mana kasih manusia yang bersebablah, kalau kasih manusia ini bertujuanlah, tidak kekallah, sementara lah, dan sebagainya. Tapi kasih Yesus melebihi segala-galanya sampai kepada sama nilai dengan nyawanya sendiri. Malah kalau untuk kita mau lebih mengerti, kasih Yesus ini lebih daripada kasih seorang ayah dan ibu. Ya, kasih Yesus ini adalah melebihi daripada kasih seorang sahabat. Malah kasih Yesus ini sendiri melebihi kasih seorang kekasih. Kalau kita mengatakan yang berkasih-kasih sekarang mengatakan kasih daripada kasih adalah sesuatu yang sangat besar artinya. Ingat, ada yang lebih besar daripada itu, yaitu kasih Allah sendiri. Dan itulah sebabnya dalam poin yang berikutnya dikatakan bahwa maksud lain daripada Yesus mengasihi domba-dombanya ini adalah bukan saja kasihnya melebihi segala sesuatu, tapi kasihnya sanggup berkorban. Tadi saya sudah menyentuh sedikit, tapi kita melihat sebagai lanjutannya dalam ayat 12-13 Yohanes 10, ya. Dikatakan sebab seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi perhatikan di sini, di mana kalau kasih atau gembala yang biasa atau yang diupah, dikatakan di sini bahwa ketika ada masalah datang seperti serigala datang, dia akan lari. Ya, dia lebih mementingkan dirinya, menjaga keselamatan sendiri daripada menjaga domba-domba yang telah diamanahkan atau dipercayakan kepada dia. Ya, tetapi Yesus tidak begitu. Ya, dia tidak pernah lari.
Ketika Tuhan merencanakan sesuatu yang besar untuk dia mentaatinya sampai mati. Ketika dia berhadapan dengan cabaran terakhir di Taman Getsemani, ya, dia menghadapinya dan mengatakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ketika dia berhadapan dengan ancaman-ancaman, ya, daripada penentang-penentangnya, dia tetap teruskan dengan misi yang telah ditetapkan untuk dia oleh Bapaknya. Semua ini karena apa? Karena satu sebab sahaja, yaitu kasihnya. Di mana di sini merujuk atau menyatakan kepada kita bahwa kasihnya itu sanggup berkorban. Jadi ini adalah sesuatu yang penting untuk kita mengerti bahwa apabila Yesus mengatakan, akulah gembala dan kamu domba-dombanya, ya, kita harus mengerti bahwa salah satu perkara utama di dalam hal ini adalah Dia sangat mengasihi kita, dan kasihnya itu melebihi segala sesuatu, dan kasihnya itu adalah sesuatu yang sanggup berkorban semata-mata untuk kita. Demikianlah kita juga, ya, kita adalah gembala-gembala hari ini, dan domba-domba adalah mereka yang kita layani, kita jaga, ya. Jadi saya mendorong kita semua supaya kita juga mengasihi domba-domba kita atau jemaat kita. Kira-kira posisi kita apa, ya, dalam pelayanan kita? Pemimpinkah, atau pemimpin misikah, pemimpin lokalkah, atau hanya pemimpin di peringkat persatuan-persatuan, ya? Kita harus menjadikan kasih sebagai dasar daripada semua pelayanan-pelayanan tersebut. Karena saya percaya hanya dengan kasihlah kita mampu bukan saja menghadapi cabaran-cabaran pelayanan kita, tapi juga kita akan sentiasa memikirkan cara yang terbaik, berinisiatif untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah artinya atau kuasa sebuah kasih di dalam diri kita. Dan ini kita dapati melalui bagaimana Yesus menyatakan bahwa Dia mengasihi kita sebagai domba-dombanya. Nah, perkara yang kedua mengenai Yesus sebagai gembala yang baik adalah Dia juga mengenal domba-dombanya. Apa pula dimaksudkan dengan mengenal domba-dombanya? Nah, perkara pertama di sini adalah Dia mengenal diri kita, ya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 15 dikatakan di situ, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi jelas sekali di sini bahwa pengenalan Allah sebagai gembala kita dan kita sebagai domba-dombanya adalah bukan seperti mana kita mengenal seseorang, ya, di mana pengenalan kita kepada seorang itu kadang-kadang sangat terbatas, dan itu sangat dipengaruhi oleh berapa lama kita bersama dengan dia, atau status yang bagaimana hubungan kita dengan dia. Tapi dengan semua konsep itu pun, itu masih tetap tidak membawa kita kepada suatu pengenalan yang benar-benar dalam kepada seorang. Tetapi kasihnya atau maafkan saya, pengenalan Allah, ya, kepada kita ini adalah sesuatu yang memang benar-benar di luar daripada jangkaan kita sendiri. Karena apa? Kalau kita perhatikan dalam beberapa catatan Alkitab, Dia mengenal kita bukan hanya pada waktu kita mengatakan Allah mengenal saya. Karena pada hakikatnya Dia telah mengenal kita sejak daripada kandungan lagi. Kita boleh melihat itu dalam Mazmur 139. Dia juga mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ya, malah dikatakan
dalam Mazmur atau dalam beberapa kidung pujian Salomo. Dia mengatakan bahwa sampai rambut kita ini pun dia boleh hitung, ya, sampai begitu sekali dia mengenal kita, ya. Dan begitu juga dengan hati dan pikiran kita, ya. Tidak ada orang yang lain mampu melakukan ini, hanya Allah sahaja. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa pengenalan Allah sebagai gembala kepada kita sebagai domba-dombanya adalah pengenalan yang sangat dalam. Dan ini juga sesuatu yang mana sangat penting kepada kita karena sekurang-kurangnya kita tahu bahwa ketika orang lain mungkin tidak mengerti tentang apa yang sedang kita hadapi, ada seorang pribadi yang sentiasa mengenal kita, dan pengenalannya ini adalah sesuatu yang sempurna. Dia mengetahui kita sepenuhnya di dalam keadaan segala-galanya, ya. Jadi ini juga satu bukti atau keistimewaan Yesus sebagai gembala. Dan dalam konteks kita hari ini, ya, ketika kita memainkan peranan sebagai gembala, pengenalan kita akan domba-domba kita adalah sangat penting. Karena dengan mengenali mereka akan dapat memimpin atau memberikan kita cara untuk melaksanakan pelayanan, merancang pelayanan sesuai dengan bagaimana kita telah mengenal domba-domba kita atau jemaat kita, ya. Karena tanpa mengenal, kita sudah melihat banyak masalah, banyak kerusakan sebagai akibatnya, ya. Karena mereka buat saja, tapi dasar kepada semua apa yang mereka buat itu adalah salah. Maksudnya salah di sini adalah hanya dari dalam diri mereka sendiri. Mereka pikir itu bagus, mereka pikir itu sesuai, mereka pikir ini yang terbaik, tapi dia tidak coba meletakkan dirinya di posisi orang lain pula yang menerima pelayanan atau tindakan-tindakan tersebut, ya. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena dia kurang mengenali, karena dia gagal meletakkan dirinya dalam situasi orang lain, ya. Jadi pengenalan ini sangat penting karena seperti yang saya katakan tadi, ini menolong kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap orang, karena sekurang-kurangnya walaupun tahap pengenalan kita tidak sama dengan pengenalan Tuhan, ya, tapi sekurang-kurangnya dengan sumber atau informasi yang ada, kita boleh memikirkan apakah kaidah pelayanan yang sesuai kepada orang yang kita melayani, dan semuanya bertitik tolak daripada pengenalan kita sebagai gembala kepada domba-domba kita. Selain daripada itu, di dalam pengenalan ini juga Allah mengenal ini atau Yesus mengenal domba-dombanya itu juga itu turut berhubung kait dengan keperluan kita, ya. Artinya dia juga mengetahui, ya, ketika dikatakan mengenal itu juga bermaksud dia mengetahui keperluan-keperluan kita, ya. Dan ini banyak disentuh dalam Mazmur 23, di mana sebagai contoh dari ayat 1 hingga 2 itu bercakap tentang keperluan jasmani, Tuhan tahu. Dalam Mazmur 23 ayat 3 itu bercakap tentang keperluan jiwa, itu pun Tuhan tahu. Kemudian dalam Mazmur 23 ayat 6 itu bercakap tentang hal-hal kerohanian, itu pun Allah tahu, ya, tentang kita. Dan mengapa? Karena dia adalah seorang yang mengenal domba-dombanya, dan pengenalannya adalah sesuatu yang menyeluruh, holistik orang kata, ya. Jadi ini sesuatu yang penting juga untuk kita, karena pengenalan kita akan domba-domba atau jemaat yang kita layani adalah sangat penting. Karena dengan pengenalan ini, itu merupakan satu kelebihan dalam pengetahuan untuk kita menyediakan cara atau metode atau keadaan yang terbaik, supaya apapun nanti yang akan kita kongsikan kepada mereka, khususnya firman Tuhan, mereka dapat menerimanya
karena cara atau kaidah metode yang kita gunakan adalah benar-benar sesuatu yang mereka boleh mengerti, mereka boleh fahami. Dan karena kita telah menyediakannya sesuai dengan bagaimana kita telah mengenali mereka. Jadi itu adalah sesuatu yang kita melihat, menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan Allah atau Yesus sebagai gembala yang mengenal domba-dombanya. Nah, perkara yang ketiga pula adalah sebagai gembala yang baik, dia juga menuntun domba-dombanya. Dan ini kita boleh melihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 16, di mana dikatakan di situ, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ini juga satu perkara yang penting yang Yesus coba sampaikan apabila dia memperkenalkan dirinya sebagai gembala. Ya, karena apabila dia mengatakan saya adalah gembala, itu akan langsung membawa pemikiran bangsa Israel atau pendengar kepada sejarah silam mereka, di mana pada waktu itu salah satu tugas gembala mereka pada waktu itu Musa, kemudian Yosua, adalah menuntun mereka, atau dalam arti kata yang lain memimpin. Ya, jadi di sini Tuhan memimpin mereka, ya, daripada tanah Mesir sampai ke padang gurun, dan kemudian disambung oleh Yosua untuk menyeberang tanah Kanaan. Jadi maksudnya apabila dikatakan Allah menuntun kita, itu samalah seperti Dia juga memimpin kita. Dan pimpinannya ini membawa kita kemana? Ya, sebenarnya dalam Mazmur 23, khususnya dalam ayat 2, ya, dikatakan di situ, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dalam bahasa yang mudah, ya, pimpinan Tuhan ini membawa kita ke tempat yang penuh dengan berkat, atau penuh dengan damai, atau melalui jalan-jalan keselamatan. Dan malah, ya, dalam Mazmur ini juga 23 ayat 6 misalnya, dikatakan di situ, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maksudnya di sini pimpinan Allah atau Yesus di sini malah sampai kepada kekekalan. Ya, bukan hanya berhenti di padang rumput yang hijau, tetapi sampai kepada, kalau ikut kata-kata pemazmur di sini, dikatakan mengikuti aku seumur hidupku, dan kemudian dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini bercakap tentang kekekalan, ya, di mana Tuhan akan terus memimpin mereka sampailah masanya tiba, mereka benar-benar berada di dalam rumah Tuhan bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi kita melihat pimpinan Tuhan di sini adalah pimpinan yang bukan saja berlaku sepanjang kita hidup di dunia ini, tetapi juga untuk membawa kita selepas kita meninggalkan dunia ini ke tempat di mana Dia berada, ya. Dan ini adalah satu lagi pernyataan yang kokoh atau terbaik atau terindah apabila Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Karena itu berarti Dia adalah pribadi yang memimpin kita sampai kepada kekekalan, ya. Dan kemudian menuntun ini juga bermaksud menjaga, ya, memimpin dan menjaga sebenarnya hampir sama, tapi masih berbeza dari segi matlamat asasnya. Ya, memimpin ini adalah sesuatu yang menggait kita
di sepanjang sebuah perjalanan. Sementara menjaga ini adalah sesuatu yang harus dilakukan sepanjang perjalanan, ya, dia jaga. Jadi kalau pada masa lalu gembala yang sebenar yang menjaga dombanya di padang rumput, memang ini adalah salah satu tugasnya, ya, dia menjaga daripada binatang buas atau apa juga serangan-serangan, ya, yang boleh mengganggu atau mendatangkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, ya. Tetapi di sini, ya, dikatakan bahwa Tuhan menjaga kita, ya, dari berbahaya. Malah Tuhan menjaga kita dari sakit penyakit. Malah Tuhan juga menjaga kita dari kebinasaan, ya. Itu banyak terdapat di dalam Mazmur-Mazmur, ya, seperti Mazmur 27, Mazmur 91, Mazmur 40, ya. Dan inilah yang dimaksudkan dengan menuntun, ya, yaitu dia memimpin dan menjaga kita. Bukan seperti seorang yang menuntun, ya, dan tidak mengambil serius tentang bagaimana dia menuntun domba-dombanya, ya. Karena ada yang kadang-kadang seorang yang tidak serius atau tidak ada hati dalam menuntun, ya, seseorang, dia tidak ambil kisah, dia jalan terus, tapi dia tidak tahu bagaimana, adakah dia terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga orang yang dia tuntun adakah masih berjalan bersama dia atau sudah tertinggal atau tersandung dan sebagainya, ya. Tetapi Allah tidak begitu, Yesus tidak begitu, ya. Apabila dia memimpin kita sampai kekekalan. Apabila dia menjaga kita daripada semua perkara yang mungkin mendatangkan kemudaratan kepada kita, ya. Itu tidaklah bermaksud bahwa dengan penjagaannya kita tidak akan sakit, dengan penjagaannya kita tidak akan ada masalah, dengan penjagaannya kita tidak akan mati dan sebagainya, ya. Karena pada hakikatnya itu adalah risiko yang masih risiko atau kehidupan norma biasa yang harus kita lalui sementara kita di dunia ini. Karena dunia ini hanyalah sementara. Dan apa yang dimaksudkan dengan dia menjaga kita dari berbahaya dan segalanya yang saya sudah katakan tadi itu, ini adalah lebih kepada bagaimana dia menjaga kita daripada perkara-perkara ini di tempat atau di dalam keadaan di mana kita mampu untuk mengharunginya karena penjagaan Tuhan sendiri, ya. Jadi itu adalah perkara yang ketiga mengenai Allah sebagai gembala yang baik, yaitu dia menuntun kita sebagai domba-dombanya. Jadi saya juga mendorong kepada kita semua sebagai gembala-gembala, ya, marilah kita bersama menuntun domba-domba kita dengan cara memimpin dan menjaga mereka dengan seluruh hidup kita, dengan seluruh hati kita, kasih kita, dan dengan seluruh kemampuan kita, ya. Jadi sebagai kesimpulan, dalam Yohanes pasal 10, 17, 18 ini dikatakan di situ, Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku, ya. Dan di sini menjelaskan sesuatu kepada kita tentang kekuasaannya, ya, sebagai gembala kepada kita, di mana itulah yang diberikan oleh Bapaknya selepas dia menang atas maut, ya. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila Allah mengatakan akulah gembala yang baik, itu memang sesuatu yang benar-benar berarti dan dalam maksudnya kepada kita sebagai orang-orang percaya. Karena itulah kuasa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Dan karena itulah kita harus
belajar untuk bukan saja mengerti tentang sifat Allah sebagai gembala, tapi juga coba untuk belajar menerapkan bagaimana Yesus mainkan peranannya sebagai gembala. Dan hari ini kalau kita melihat jikalau Yesus sebagai gembala, maka kita perlu menyelidiki diri sendiri, ya, supaya jangan menjadikan kuasa dunia ini sebagai gembala kita, ya, tetapi hanya kepada Yesus semata-mata. Yesus sudah lebih daripada cukup menjadi dasar di dalam kehidupan kita sebagai gembala, dan menjadi matlamat, malah menjadi garis panduan kita sebagai gembala ketika kita melaksanakan sesuatu pekerjaan atau pelayanan kepada domba-domba kita, ya. Dan kita juga harus menjadi seorang yang bertanggung jawab, ya, terhadap sesama kita. Karena jikalau ada teman kita atau sesama kita yang sama-sama menggembaling tenaga, memainkan peranan sebagai gembala, sudah pastilah itu akan dapat mengukuhkan lagi kerajaan Allah di bumi ini melalui kita sebagai saluran atau sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Jadi semoga kita juga menjadi gembala-gembala yang baik untuk semua domba-domba kita yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, pertama-tama daripada misi kita, dan kemudian sebagai contohlah kepada misi kita, dan seterusnya kepada jemaat yang kita layani. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga Tuhan berkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih karena Engkau telah menjadi gembala kami yang baik, dan kiranya teladan yang telah Engkau berikan ini juga menjadi dasar kami untuk memainkan peranan sebagai gembala-gembala yang telah Engkau angkat untuk memimpin, baik itu di dalam pelayanan gereja maupun di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Oleh itu marilah kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi baik orang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Segenap jiwaku. Oke, sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam doa Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, marilah bersama-sama menerima berkat
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam lagu kesyukuran. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih Yesus begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, yang selamatkan dan pulihkanku. Haleluya Yesus. Here we go. Mari kita menari untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup dan damai, dan itu hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang damai, dan ini hanya untuk-Mu. Hanya